Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu Nursi Nugrahani selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga kelompok saya akan menjelaskan tentang menggambar benda ruang. Next. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 teman saya, yaitu ada Afrizal, Marsavenda, Yuliana, dan juga Adis selaku pemateri. Kemudian ada Putri Nur Anafi, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai garis vertikal dan juga horizontal. Pada gambar ruang, garis vertikal itu pada benda dapat digambar lurus dari atas ke bawah. Sedangkan untuk garis horizontal adalah garis lurus yang digambar dari sisi kanan ke sisi kiri atau samping. Sedangkan ruas-ruas garis pada benda yang arahnya sejajar dan sama panjang, pada gambar juga sejajar dan juga sama panjang. Nah, untuk contoh dari garis vertikal itu bisa dilihat yaitu garis A ke E, BF, CG, dan juga DH. Sedangkan contoh dari garis horizontal adalah garis AB, CD, EF, dan juga GH. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuli. Kepada Yuli, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah dalam menggambar benda ruang. Slide berikutnya, Mbak. Yang pertama yaitu ada bidang gambar. Bidang gambar adalah bidang tempat kita menggambar benda ruang, yaitu papan tulis, buku tulis, ataupun yang lain. Yang kedua yaitu ada bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang tempat gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang tempat gambar. Contohnya bidang A, B, F, E, dan bidang D, C, G, H adalah frontal. Keistimewaan bidang frontal ialah bahwa semua bangunan yang terletak pada bidang itu bentuk dan besarnya dalam gambar sama dengan bentuk dan besarnya yang sebenarnya. Slide berikutnya. Yang ketiga yaitu ada garis frontal. Garis frontal adalah garis yang terletak dalam bidang frontal. Di antara garis-garis frontal, yang terpenting adalah yang vertikal, misalnya AE, BF, CG, dan DH. Dan yang horizontal misalnya AB, DC, EF, dan HG. Yang keempat yaitu ada bidang ortogonal. Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus pada bidang frontal ke arah belakang atau depan secara horizontal dan vertikal. Contohnya ada bidang A, B, C, D, dan bidang E, F, G, H adalah ortogonal. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Oke, yang kelima yaitu ada garis ortogonal. Garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Contohnya garis AD, BC, EH, dan FG. Yang keenam yaitu ada sudut surut atau sudut menyisi. Ialah sudut dalam gambar antara garis frontal, horizontal, arah ke kanan, dan garis ortogonal adalah arah ke belakang. Yang ketujuh ada perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi. Ialah perbandingan antara panjang suatu garis ortogonal dalam gambar dan panjang garis itu sebenarnya. Slide berikutnya. Baik, yang kedelapan ada diagonal sisi. Bisa dilihat daripada gambar tersebut, teman-teman, bahwa diagonal suatu sisi kubus disebut diagonal sisi. Misalnya, AF dan BE adalah diagonal-diagonal dari sisi ABEF. Yang kesembilan ada diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam kubus itu sendiri. Misalnya garis EC, HB, AG, dan DF. Yang ke-10 ada bidang diagonal. Jika ABCD, EFGH adalah suatu kubus, maka bidang ACGE seperti tampak pada gambar berikut ini disebut bidang diagonal.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Bisa di next PPT. Penjelasan mengenai cara menggambar benda ruang akan dijelaskan oleh teman saya, Adis. Adis, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar benda ruang. Yang pertama kita akan masuk ke menggambar kubus. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian kubus dan sifat-sifat kubus terlebih dahulu. Kubus merupakan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sifat-sifat kubus, yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Dan yang kelima, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Berikut unsur-unsur kubus yaitu ada sisi atau bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menggambar kubus. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu kita menggambar sisi kubus bagian depan yang bentuk persegi, yaitu sisi ABFE pada gambar 1.1. Sisi ABFE merupakan bidang frontal. Nah, bisa dilihat di sini ya gambarnya teman-teman. Nah, yang kedua, menggambar sisi kubus bagian belakang yang berbentuk persegi pada gambar 1.1 yang tengah ini, yaitu sisi DCGH yang disebut bidang frontal. Dan langkah terakhir yaitu menggambar rusuk ortogonal yang mengarah dari depan ke belakang, yaitu rusuk AD, BC, FG, dan EH. Dan menggunakan cara yang kedua ini, pertama kita menggambar sisi kubus bagian depan dan membentuk persegi atau bidang frontal. Bisa dilihat pada gambar 1. Dan yang kedua, menggambar rusuk ortogonal yang tegak lurus titik sudut bidang frontal. Bisa dilihat pada gambar 1.1 ini ya. Dan yang ketiga, menggambar sisi kubus bagian belakang sehingga bidang frontal bagian depan dengan bidang frontal bagian belakang dapat dihubungkan. Bisa dilihat pada gambar 1.1.1 ini, gambar 3. Terus yang keempat, rusuk-rusuk yang berada di belakang digunakan sebagai garis putus-putus. Bisa dilihat pada gambar yang keempat ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke menggambar balok. Benda yang memiliki 3 pasang sisi terhadap yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Bangun ruang tersebut ini disebut balok. Unsur-unsur balok yaitu sisi bidang, rusuk, titik rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Adapun sifat-sifat balok yaitu yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Dalam balok minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Perhatikan rusuk-rusuk balok, dan itu memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Dan yang kelima, bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menggambar balok. Yang pertama, gambar garis frontal horizontal AB yang panjangnya 4 cm dan garis frontal vertikal AE yang panjangnya 3 cm. Kemudian bidang frontal yaitu sisi ABFE, gambarnya berbentuk persegi panjang. Yang kedua, gambar sudut surut yang dibentuk oleh rusuk AB dan rusuk ortogonal AD sebesar 40 derajat dengan perbandingan proyeksi sepanjang 1/2 AD kali 2 cm atau sama dengan 1 cm. Dan yang ketiga, tarik garis sejajar AD dari B, F, dan E dengan ukuran garis yang sama. Dan yang terakhir, gambar rusuk CG dan DH yang sama dan vertikal dengan garis AE dan BF. Kemudian hubungkan rusuk DC dan HG yang sama dan horizontal dengan garis AB dan DF sehingga diperoleh gambar ruang balok. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Putri.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Adis. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marsapenda. Kepada Marsapenda saya persilahkan. Limas memiliki gambar Limas. Sudah dengar? Oke. Selanjutnya adalah menggambar limas. Sebelum menggambar limas, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang dimiliki oleh limas. Jadi, limas memiliki sisi atau bidang, rusuk, dan juga titik sudut. Serta limas memiliki sifat-sifat. Untuk bentuk limas tertentu, misalnya limas segitiga atau limas segi empat, ada beberapa sifat yang perlu diketahui. Limas segi empat memiliki alas berbentuk persegi panjang. Sesuai dengan sifatnya, setiap diagonal persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi, limas segi empat memiliki diagonal alas yang sama panjang. Selanjutnya, Mbak Adis. Langkah-langkah untuk menggambar limas. Untuk menggambar limas ada dua cara. Yang pertama, bisa menggambar jajar genjang yang panjang sisinya sama dengan rusuk alas limas. Atau bisa dilihat di dalam garis warna merah itu ya. Yang kedua,
Gambar titik tegak lurus di atas titik perpotongan diagonal jajar genjang yang warna kuning, seperti contoh ya. Yang ketiga, hubungkan titik di atas titik perpotongan diagonal dengan semua titik sudut jajar genjang, atau seperti yang terlihat pada garis warna biru. Dan yang terakhir, limas yang diinginkan pun sudah tergambar. Untuk cara yang kedua, bisa dengan membuat garis panjang yang telah ditentukan, lalu menggambar segitiga dari garis tersebut, dan tentukan titik tengah dari segitiga itu. Yang keempat, gambarlah garis titik pada titik tengah segitiga itu. Dan yang terakhir, tinggal menghubung-hubungkan garis tersebut dengan sudut-sudut segitiga. Selanjutnya, menggambar prisma. Nah, sebelum menggambar prisma, kita juga harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang dimiliki oleh prisma. Maaf, itu prisma harusnya. Prisma memiliki unsur-unsur yaitu sisi atau bidang, rusuk, dan juga titik sudut. Sifat-sifat prisma antara lain, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, dan pada gambar terlihat bahwa segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga pada gambar dibatasi oleh 3 persegi panjang di setiap sisi sampingnya, yaitu ABED, BCFE, dan ACFD. Yang ketiga, prisma memiliki rusuk tegak. Perhatikan prisma segitiga pada gambar di samping. Prisma tersebut memiliki 3 buah rusuk tegak. Rusuk tersebut dinyatakan tegak karena letaknya tegak lurus terhadap bidang alas dan atas. Dalam kondisi lain, ada juga prisma yang rusuknya tidak tegak. Prisma tersebut disebut prisma sisi miring. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Prisma segitiga ABCDEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED memiliki ukuran yang sama panjang. Perhatikan bahwa AE sama dengan BD, BF sama dengan CE, dan AF sama dengan CD. Selanjutnya Mbak Dis. Berikut langkah-langkah menggambar prisma. Ada 2 cara. Yang pertama, bisa dengan melukis bidang alas terlebih dahulu. Jika bidang alasnya berbentuk segi N beraturan, maka perhatikan besar setiap sudut pusatnya. Selanjutnya, lukislah segi N beraturan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lukis suatu lingkaran yang berpusat di titik O dan jari-jari R. Bagi sudut pusat menjadi N bagian yang sama besar. Lukis jari-jari lingkaran yang membatasi sudut pusat. Hubungkan tali-tali busurnya, sehingga menghasilkan segi N beraturan yang diminta. Lukis rusuk tegak prisma, tegak lurus bidang alas, dan sama panjang. Hubungkan rusuk atasnya, sehingga membentuk bidang atas prisma yang sejajar dan kongruen dengan bidang alas. Cara yang kedua, bisa dengan menggambar bidang alas sesuai dengan bentuk prisma, bisa dilihat pada gambar 4.1 di I1. Yang kedua, menggambar rusuk-rusuk tegak yang panjangnya sama, seperti pada I2. Yang ketiga, hubungkan titik-titik atas sehingga membentuk bidang gambar. Dan yang terakhir, jadilah prisma. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Marsha atas penjelasannya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Afrizal. Pada Afrizal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada menggambar tabung. Sebelum itu kita harus mengetahui sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Jika tabung diiris, maka dapat dilihat bahwa tabung memiliki sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi selimut tabung. Ketiga, tabung tidak mempunyai titik sudut. Selanjutnya, sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran serta selimut tabung yang mengelilinginya, sehingga tabung tidak memiliki titik sudut. Bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan bentuk yang sama, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Jarak bidang atas dan bidang alas disebut tinggi tabung.
Tabung memiliki dua rusuk lengkung yang melingkari alas dan atasnya. Selanjutnya, ada langkah-langkah menggambar tabung. Yang pertama, buatlah garis sejajar dan sama tinggi sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, gambar klips pada alas dan tutupnya. Selanjutnya, yang keenam ada menggambar kerucut. Sifat-sifat dari kerucut itu sendiri adalah, yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran. Ketika kerucut dibuka, dapat dilihat bahwa alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Selimut kerucut berupa juring lingkaran. Juring merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari yang berada pada kedua ujungnya. Yang kelima, memiliki sebuah titik puncak. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. Slide selanjutnya. Langkah-langkah menggambar kerucut. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, gambarlah garis mendatar dulu pada gambar. Yang kedua, gambarlah elips dengan garis itu sebagai garis tengah. Yang ketiga, gambarlah garis tinggi pada titik tengah garis tersebut. Nah, yang terakhir, hubungkanlah garis itu dengan ujung-ujung klips. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Afrizal atas penjelasannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bola. Nah, pertama itu ada sifat-sifat bola, yaitu bola itu memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung atau biasa disebut dengan selimut bola. Kemudian tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Next. Bola ini merupakan salah satu bentuk bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut. Untuk mendefinisikan bola, kita dapat menggunakan pengertian bidang bola. Bidang bola ini sendiri adalah bidang lengkung yang terjadi jika sebuah setengah lingkaran diputar sekeliling garis tengah. Kemudian bangun ruang atau benda yang dibatasi oleh bidang bola tersebut disebut bola. Next. Kemudian ada langkah-langkah melukis bola. Yang pertama, melukis garis diagonal halus. Bisa dilihat di gambar I. 1. Kemudian melukis garis halus yang tegak lurus dengan titik pusat garis diagonal. Bisa dilihat di gambar 2. Kemudian menghubungkan ujung-ujung garis dengan melukis garis lengkung sehingga membentuk sebuah lingkaran. Bisa dilihat di gambar ketiga. Kemudian garis pada diagonal ditarik garis lengkung yang berbentuk elips antara ujung-ujungnya. Bisa dilihat di gambar keempat. Kemudian lakukan hal yang sama pada garis tegak lurus. Bisa dilihat di gambar kelima. Next. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Mbak Cis.